Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bisa belajar kembali ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari Selasa tanggal 3 November tahun 2020. Semoga anak-anak sehat semua dan serta dalam dalam limpahan kasih sayang Allah gitu. Baik, kita awali belajar hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak sudah mandi semua, sudah sholat duha, sudah sarapan juga ya, siap untuk belajar. Hari ini kita belajar matematika. Kompetensi dasarnya adalah menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat kesatuan terdekat. Tujuan pembelajarannya, siswa dapat menentukan pembulatan hasil pengukuran panjang ke satuan sentimeter terdekat. Baik anak-anakku, setiap hari kita melakukan aktivitas ya, mulai dari belajar, membantu orang tua, bermain, dan lain sebagainya. Dan ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kita butuh yang namanya tenaga. Dari mana kita mendapatkan tenaga sayang? Dari makanan. Nah, makanan tersebut selain membuat kita bertenaga sehingga bisa melakukan aktivitas, makanan tersebut membuat kita bertambah tinggi dan berat badan. Nah, Nana sudah pernah mengukur ya tinggi badan dan berat badan ya. Untuk mengukur tinggi badan kita menggunakan alat yang namanya apa coba? Namanya meteran ya. Kemudian ketika mengukur berat badan kita menggunakan alat yang namanya timbangan. Nah, ketika kita mengukur tinggi badan dan berat badan tersebut, kadang hasilnya nggak bulat gitu ya, ada koma-komanya begitu ya, maka kita butuh yang namanya pembulatan. Nah, akan kita pelajari kali ini pembulatan hasil pengukuran ya, yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan pembulatan hasil pengukuran berat. Panjang, alat ukur panjang apa saja sayang? Nah, ini alat yang sudah biasa kita lihat setiap hari anak-anak membawanya, yaitu penggaris ya. Ini penggaris, contoh penggarisnya panjangnya 30 cm. Kemudian penggaris adalah alat ukur panjang yang sering digunakan untuk mengukur panjang benda seperti buku, pensil, atau penghapus. Kemudian alat ukur panjang yang lain adalah ini ya, meteran gulung. Meteran gulung biasanya digunakan oleh tukang kayu atau tukang bangunan untuk mengukur panjang kayu, tinggi pintu, dan panjang jendela. Sedangkan tukang bangunan biasanya menggunakan meteran gulung ini untuk mengukur panjang kelas, kemudian tinggi bangunan, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Alat ukur yang selanjutnya adalah meteran kita. Biasa digunakan oleh penjahit ya untuk mengukur panjang lengan, lingkar pinggang, dan lingkar dada. Seperti itu. Kemudian satuan panjang yang biasanya digunakan dalam pengukuran adalah milimeter, sentimeter, dan meter. Nah, milimeter, sentimeter ini adalah satuan panjang yang baku. Artinya di seluruh dunia 1 meternya sama begitu ya. 1 meter di Indonesia misalnya membeli kain gitu ya, dengan di Malaysia sama, dengan di Singapura sama, di seluruh dunia panjangnya sama. Itulah yang disebut dengan satuan baku. Kalau satuan nggak baku tuh contohnya apa sayang? Langkah, kemudian jengkal, ini gambarnya seperti itu satuan tidak baku. Kali ini kita belajarnya satuan baku. Milimeter disingkat mm, sentimeter disingkat cm. Asalnya ini S dari C ya, disingkatnya sehingga cm. Meter disingkat m, seperti itu. Mengukur panjang benda. Ini ada gambar penggaris, di sini satuannya sentimeter. Lah, coba ini panjang garis merah ini berapa ya? Diukurnya dari 0 ke, ini ternyata dia dari 0 ke angka menunjukkan 1, berarti dia panjangnya 1 cm. Kemudian ini ada garis kecil apa Bu? Ini panjangnya milimeter. Nah, yang panjang-panjang ini 1 cm ya sayangnya. Ini adalah satuan yang sentimeter, sedangkan yang kecil-kecil satuannya milimeter. Contohnya panjang garis merah yang ini adalah
2 mm. Coba kita cek ya, 1, 2, panjangnya 2 mm. Ketika mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris atau meteran, pastikan salah satu ujung benda tersebut harus sejajar dengan angka 0, sejajar, atau dimulai dari angka 0. Contoh, misalnya penghapus ya, ini gambar penghapus. Lah, sejajar dengan 0, kemudian kita ukur panjangnya ini sejajar dengan, lah, angka berapa nih sayang? 2 lebih 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga bisa dituliskan panjang penghapus adalah 12 cm 5 mm, atau bisa ditulis sama dengan 12,5 satuannya cm. Bisa ya? Kemudian pembulatan hasil pengukuran panjang. Saat kita mengukur panjang suatu benda, tidak selalu kita dapatkan angka yang tepat. Nah, ketika hal itu terjadi, maka kita melakukan pembulatan. Alat ukur yang digunakan pada pembahasan kali ini adalah penggaris. Alatnya penggaris. Satuan panjang yang dipakai adalah sentimeter. Lah, pada pengukuran panjang menggunakan penggaris, pembulatan panjang benda dilakukan ke sentimeter terdekat. Aturannya adalah jika kelebihan panjangnya 5 mm, 5 mm ya, atau lebih besar dari 5 mm, maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm, disebut pembulatan ke atas. Jika kelebihan panjangnya lebih kecil dari 5 mm, maka dibulatkan ke bawah menjadi 0 cm atau pembulatan ke bawah. Baik, contohnya adalah misalnya ini gambar apa sayang? Gambarnya adalah sebenarnya ini, yaitu remote kipas angin ya. Nah, kalau kita ngukurnya begini begitu ya, lah bentuknya jadinya begini ya. Lah, ngukurnya begini sayang jadinya. Dibentuk jadi seperti ini. Lah, panjang remote kipas angin di atas adalah, coba kita cek ya, menunjukkan di sini ya, sejajar dengan garis ini. Panjangnya ini 6 cm, kemudian lebihannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lah, lebihannya adalah 7 mm, maka karena dia lebih dari 5 ya sayang ya, 5 atau lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sehingga dia maka dibulatkan ke atas menjadi 1 cm. Jadi panjang remote kipas angin di atas dibulatkan ke sentimeter terdekat menjadi, karena dia 6 lebihannya 7 mm dibulatkan menjadi 1, berarti 6 ditambah 1 jadinya 7 cm. Mudah ya anak-anak ya, Insya Allah. Begitu yang bisa Bu Ana sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan anak-anak dan selalu semangat dalam belajar ya sayang. Oke, kita akhiri dengan doa penutup pembelajaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar sayang.